Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi dengan saya Rita Nursyifa. Pada kali ini saya akan membahas terkait subbab yang berjudul Pemindahan Ibu Kota ke Nusantara. Sesuai dengan janji saya di minggu kemarin, bahwa terkait pembahasan pemindahan Ibu Kota ke Nusantara akan lebih panjang daripada video-video sebelumnya. Nah, berbicara tentang pemindahan ibu kota ke Nusantara, tentu saja hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan ibu kota Nusantara yang diketatkan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Juli ini. Ternyata, kerangka ini bermasalah karena akan memperluas potensi stratifikasi penguasaan lahan yang tentu saja akan berpengaruh terhadap masyarakat setempat, terutama masyarakat terpinggirkan di wilayah Ibu Kota Nusantara, tepatnya di Kalimantan Timur, seperti masyarakat setempat, nelayan, dan petani. Pada tahun 2022, pemerintah telah membelanjakan 5,5 triliun rupiah. Dana ini dipakai untuk membuat infrastruktur penunjang di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN. Pada tahun berikutnya, di tahun 2023, pemerintah kembali merogoh kocek sebesar 27 triliun rupiah. Pada dana ini mayoritas dibelanjakan oleh Kementerian PUPR. Pada tahun 2024, anggaran dari APBN kembali meningkat hingga 40,6 triliun rupiah. Kuota belanja APBN untuk IKN pun semakin menipis. Jika sesuai kuota yang dijanjikan, maka pemerintah hanya memiliki dana sebesar 17 triliun rupiah lagi untuk pindah ibu kota saja. Sisa dana yang dimiliki APBN untuk pembangunan IKN dinilai terlalu minim dalam mengakomodasi kebutuhan dalam pembangunan pusat pemerintahan ibu kota Nusantara itu yang totalnya seluas 6.617 hektar. Dalam mengatasi kesulitan modal di Ibu Kota Nusantara, Presiden Joko Widodo membentuk tim percepatan pembangunan investasi. Tim ini berisikan kementerian terkait investasi sampai pemerintahan daerah. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan pembangunan infrastruktur dasar yang dibiayai oleh negara sejak 2020 sukses menarik minat investor ke IKN. Otorita IKN juga mengatakan telah mengantongi investasi sebesar 35 triliun rupiah sejak awal tahun 2023. Meski begitu, realisasi dan minat investasi masih didominasi pengusaha domestik, diantaranya ada Konsorsium Nusantara yang terdiri dari Agung Sedayu Group, Adari Sinarmas, Pulau Intan, Mitra Group Salim, Astra Barito Pasifik, Kawan Lama, sampai Alfamart. Investasi ini diutamakan untuk pembangunan mal, hotel, perkantoran, serta taman dan ruang terbuka hijau yang lainnya. Di sisi lain, tentang viralnya pemerintah mengobrol IKN kepada investor asing belum banyak berbuah hasil. Presiden Jokowi sempat melakukan pertemuan dengan sejumlah pengusaha atau konsorsium investor Brunei Darussalam di Bandar Sri Begawan. Sepulang dari Brunei Darussalam, pemerintah membawa kabar baik bagi masyarakat Indonesia bahwa pemerintah telah mengantongi komitmen investasi sebesar 4-7 triliun rupiah dari konsorsium besutan adik Sultan Hasan Al-Bloikiyah dari Kesultanan Brunei Darussalam. Pada bulan Juni tahun 2024, pemerintah pernah melakukan rapat kerja dengan Menteri Investasi atau Kepala BKPM RI. Anggota Komisi 6 DPR RI mengatakan bahwa proses proyek infrastruktur di IKN sudah hampir selesai, mulai dari rumah sakit, hotel, gedung-gedung pemerintahan, dan sarana-prasarana yang mendasar. Dana atas pembangunan itu semua merupakan hasil dari dana domestik di dalam negeri yang di luar dari anggaran APBN. Sampai saat ini, belum ada dana domestik dari luar negeri yang ingin berinvestasi dalam proyek infrastruktur IKN. Karena disebabkan oleh desain klaster pertama yang belum terselesaikan dengan 100%. Investor akan ikut berinvestasi jika pemerintah kita telah menyelesaikan desain pada klaster pertama.
Pemindahan ibu kota ke Nusantara diharapkan dapat menjadi model pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan proyek ini akan bergantung pada perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efisien, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan. Dengan perhatian yang tepat terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Itu tadi beberapa informasi yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota ke Nusantara. Saya Rita Nursyifa, pamit undur diri dan sampai jumpa.